disambi dengan gunakan situasi yang senyap, mode senyap ya, dipasang ya mode senyap. Oke, setelah itu nyalakan lampu bonsainya. Kemudian kalian sudah membawa satu media transport ya, diwadahi apa namanya? Oke. Setelah itu nanti ambil salah satu alat makan ya. Ambil salah satu alat makan, kemudian ambil satu swab steril. Satu swab steril, kemudian masukkan ke dalam media transport atau air yang berisi media transport berisi NaCl dengan konsentrasi 0,85%. Kemudian nanti ambil, masukkan ke dalam air, celupkan. Jangan lupa ditiriskan dengan menempelkan ke dinding-dinding airnya. Ya, sambil ditiriskan, dipencet-pencet ke dindingnya. Kemudian lakukan swab ke peralatan makan yang akan kalian rusak. Apabila menggunakan gelas, cukup kira-kira selebar 6 mm. Kenapa 6 mm? Itu adalah kisaran luas ketika kita minum, ya kan? Jadi area yang diswab itu adalah area yang kontak dengan mulut manusia ataupun makanan yang sedang kita konsumsi. Ya kalau piring ya nggak mungkin sambil juga. Makanya kita. Jadi pertama yang dilakukan adalah mensterilkan tangan terlebih dahulu. Yang pas paling belakang minta tolong ambilin kapas. Aku aja. Ya Allah, Robi, dikit aja nih, disebab udah dibawa. Oke, kemudian kita sterilkan meja kerja menggunakan kapas dan juga alkohol. Selanjutnya kita nyalakan api bonsai, api asmara. Jangan bilang kayak gitu nanti Fabri jadi galitan. Langsung nyanyi ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil kapas swab, lidi swabnya yang sudah sterilkan. Dekatkan media transport di area lampu bonsai. Ambil peralatan yang akan diswab. Diperhatikan yang dibuka dari ujungnya ya, yang ada kapasnya. Oke. Ini yang nggak ada. Nah. Kembali sini. Mama Berhenti sih dan kayak mau lepas. Cimol. Kemarin ada yang lepas udah. Nah ini kayak mau lepas. Oke. Dan saji. Setelah itu buka ujungnya saja ya. Dikit aja bukanya, jangan dibuka semua terus ditaruh. Aluminium folnya jangan. Oke. Dan nggak lepas. Lepas ya sudah. Oke, dimasukkan ke dalam media transport. Pastikan semua tercelup, ditiriskan di dinding. Apa-apa. NaCl itu diswab. Kemudian ya, 3 kali bagian atas, 3 kali bagian bawah. 1, 2. Nanti dihitung sendiri ya. Ini baru 1. Iya. Misalnya kan ini separuh tadi kayak gini. Kalau semuanya kan nggak tahu. Iya. Caranya bukan kayak gini. Diputar. Oke.
Ya, contoh udah 3 kali ya. Contohnya ada 3 kali. Masukkan ke dalam media transport. Lucu. Patahkan lidingnya, ditutup. Nah, ini kita asumsikan 5-5-nya sudah ya, sudah dilakukan swab ya. Oke, kemudian kita ambil pipet steril. Harusnya steril ya. Ya, yang ini yang bungkus juga boleh. Cara bukanya diajarin Bu. Jadi buka ini ya, oh iya benar. Bagian ujungnya, kemudian langsung dipasang. Jadi jangan dibuka semua dulu baru dipasang ya. Dibuka sebagian dulu baru dipasang. Lalu dilepas, ditarik kertasnya, kita ambil 1 mili dari media transport. Kemudian dimasukkan ke mana? Tabung reaksi. Sebanyak berapa mili? 1 Cawan mili. Nah, yang pertama kita masukkan dulu Mas ke dalam tabung reaksi pertama. Jadi untuk penanaman yang pertama dari media transport tidak perlu kita tanam ke cawan Petri. Oke, nah cara bukanya ambil pakai jari, yang sisanya untuk mengambil tabung reaksinya. Jadi jangan sampai tutupnya ini ditaruh, kemudian ini dibuka, enggak ya? Nah, kalau susah ya ditaruh dulu, kemudian ditutupkan. Oke, dihomogенkan. Jangan lupa mengganti pipetnya. Kemudian kita ambil pipet steril yang baru. Ini kita asumsikan pipet steril ya. Kemudian kita ambil 1 mili dari mana? 2 mili nih, 2 mili dari mana? Tabung reaksi ke? Oke, dari tabung reaksi yang pertama. Jangan lupa disiapkan terlebih dahulu cawan Petrinya. Ambil sebanyak 2 mili sekaligus. Tembak-tembak. Oke, lalu tanamkan ke tabung reaksi ketiga. Kedua, oh ya benar, kedua 1 mili. Cawan Petri 1 mili. Perhatikan bukanya ya, jangan dibuka, ditaruh tutupnya, cukup dibuka sedikit saja. Masukkan sebanyak 1 mili. Atau mungkin bisa tambahkan di flambir dikit gitu ya. Oke, begitupun seterusnya sampai selesai. Oke, setelah itu kita asumsikan kita masukkan apa ini? Ayo yang dimasukkan ke ini PCA. Kita tuang ke cawan Petri yang sudah berisi NaCl. Ini dinamakan metode tuang. Kalau media agarnya PCA-nya sudah padat baru dikasih NaCl ya, dikasih sampel, itu namanya metode sebar. Oke, yang tadi sudah dituang ya PCA-nya, kemudian kita homogenkan, diputar searah jarum jam. Oke, diamkan sampai beku, baru sampai beku. Kalau belum beku nanti kamu bungkus nggak ketahuan, dibalik nggak jadi media akarnya. Jadi pastikan sudah beku baru kita bungkus kembali. Dibungkus, beri label, ini pengenceran keberapa. Oke, sudah. Jadi nanti dibungkus jadikan 1, baru kemudian nanti dieramkan ke dalam inkubator. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau nanya, untuk swab yang untuk pertama kali swab itu kan ambil swab steril. Itu tuh satu-satu dulu ambil terus swab, atau kelimanya itu dimasukin dulu? Satu-satu. Jadi yang udah dimasukin ini, misalnya ini yang pertama, terus yang kedua tinggal diulangin kayak awal itu. Oh iya. Dan yang menjadi catatan adalah, Bu, ini kan piringnya kita beda-beda, Bu. Gimana, Bu? Kok media transportnya sama, Bu? Ya kita nggak tahu dong, Bu, mana yang positif. Oke, pertanyaan yang bagus kalau ada yang bertanya seperti itu. Ini adalah kita asumsikan berasal dari piring yang sama, dari warung yang sama.
Oke, dari warung yang sama, dari lokasi yang sama. Misal, Mas Bagas, Bu Ratih tugaskan ke warungnya Bu Nisa. Ambil 5 piring dari Bu Nisa. Ya hasilnya nanti akan merepresentasikan kondisi piring yang ada di Bu Nisa. Yang menjadi catatan adalah satu media transport ini digunakan untuk satu alat makan. Satu jenis alat makan. Ya piring-piring tok, gelas-gelas tok, sendok-sendok aja, garpu-garpu aja. Bedanya hanya kita mengambil 5 alat makan di setiap jenisnya. Kalau piring ya berarti 5 piring, kalau sendok ya 5 sendok, kalau garpu ya 5 garpu. Gitu ya. Oke, pertanyaannya, Bu, mungkin kalau mereka belum tahu Bu, ini cara pengambilan sampel pipet habis pakai dan pipet yang tidak habis pakai. Yang ini Bu ujungnya Bu. Karena kita pakainya 1 mili jadi lebih mudah. Nah, Kecuali kalau misalnya kita mau perlunya 10 Oh iya sih, mili, benar, lah, benar, ini yang benar, pecah benar. itu Iya. memang agak susah. Iya. Tapi kalau 1 mili kita ambilnya langsung. oh iya sih benar-benar. dinaikkan aja. Kurang ini ya, maksudnya kalau kimia ya dia yang itu ya. Cuma untuk pengenalan aja sih, yang bawahnya itu kan ada yang tulisannya 10, ada yang tulisannya 5 mili. Ini 10 ini. Jadi ini deh, ini kali yang agak sejajar, ini 9. 9 gimana? Ini bawahnya 9, maksudnya ini sama-sama 10. Iya. Beda nggak? Tahu nggak bedanya apa? Ini 10, ini 9. Sama-sama ini Sama-sama kita 10 mili. Jadi ini adalah pipet sama-sama 10 mili. Bedanya adalah ketika kita butuh 10 mili, kita isi full sampai batas di sini ya. Kita keluarkan semua, ini jumlahnya 10 mili. Tapi kalau yang pipet yang ini kita butuh 10 mili, kita mengeluarkannya sampai batas di sini. Kalau kamu keluarkan semua, kalian keluarkan semua, ini berarti volumenya lebih dari 10 mili. Makanya kalau dalam hal ini cukup nanti ambil di bagian 8, dikeluarkan sampai ke 10. Kalau yang ini mungkin mudahnya kalian ambil di 6, dikeluarkan sampai 8, 7 terus 8 gitu. Gitu ya, diperhatikan, makanya dilihat pipetnya, jangan sekedar menggunakan. Oke? Ada pertanyaan lain?